lagi dan shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Praise the people say, I grow, I go, I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Katakan, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. BFA, my church, my home. Lagi, BFA, my home. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah raya kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan Yesus baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami bawa pujian penyembahan kami harum di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Bapa. Dan kami mulai dan kami tabiskan ibadah raya kami yang dahsyat dan luar biasa pagi hari ini. Engkau berkuasa Tuhan atas gereja BMA di kurun ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami mulai dan kami tabiskan ibadah raya kami yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama berkata amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita sujud menyembah dalam hadirat Tuhan. Kami mau nyatakan kami milik-Mu Yesus. Terima
nama Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari kita sembah memuji Dia. Silakan yang mau loncat-loncat silakan. Ya. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita sudah menerima musim yang baru. Amin. Mari sorak-sorai bagi Tuhan kita lagi.
Tuhan datang, yang lemah berkata kuat. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk katakan, tos kiri kanan katakan, sungguh dahsyat dan luar biasa. Mari kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasa berarti, tak pernah engkau tinggalkan, tak pernah kau ingkari. Semua
rancanganmu tergenapi. In every season we will worship you. In every moment goodness we pursue. Through the high and every low, you are faithful and you true. In every season we know you are good. Hallelujah. Praise God. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan
baik di sepanjang. Mari katakan sekali lagi. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Amin kan. Kami saksikan kebaikan Untuk Tuhan. di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Katakan lagi. Kami mau hidup. Oh, kami saksikan Kebaikan Di setiap kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau
Amin. Amin. Tuhan sangat baik buat kami, dan kami percaya kalau hari ini kami ada memasuki bulan yang baru, semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebat kami, bukan karena kami layak untuk menerima bulan yang baru ini. Tapi kami percaya di semua musim Tuhan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap menerima tuntunan firman Allah pada saat ini. Mari sama-sama katakan amin. Lebih semalai katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Yes, tepuk tangan yang lebih keras lagi, tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Baik, silakan dulu. Shalom. Selamat memasuki bulan yang baru ya, di minggu yang pertama pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap hari biarlah kita dituntun firman. Amin. Karena apa? Karena apa? Karena di dalam hidup kita ini hanya dengan tuntunan firman-lah yang membuat kita hidup sempurna. Amin. Halo, amin. Kurang semangat, amin. Ini bulan yang baru, semangat juga harus lebih lagi. Ya, baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan. Ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan, kekayaan di sini jangan selalu identik dengan uang. Ya, maka perhatikan, ada 7 kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan apa? Yang pertama itu kekayaan mengelola keuangan. Sehebat apapun, sebanyak apapun, kalau Bapak dan Ibu tidak bisa mengelola keuangan, maka uang itu bukan jadi berkat buatmu, tapi bisa jadi bencana buatmu. Maka perhatikan, kekayaan yang dimaksud sini, kekuatan kita untuk memperoleh kekayaan di sini. Yang pertama itu kekayaan berbicara tentang bagaimana mengelola keuangan. Katakan amin. Katakan amin. Perhatikan bahwa seluruh jemaat Tuhan, walaupun latar belakang pendidikan kita bukan sarjana ekonomi, tapi semuanya harus bisa menjadi sarjana ekonomi. Orang yang sarjana ekonomi pun belum tentu bisa mengatur keuangan. Maka lihat, keuangan yang kau punya hari ini tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan yang pintar mengelola keuangan, maka uang itu akan jadi berkat bagimu, berkat bagi orang lain, berkat juga buat pelayanan. Katakan amin. Yang kedua, kekayaan apa yang kita peroleh di situ? Kekayaan untuk memberi. Perhatikan, kekayaan untuk memberi. Bukan masalah nilai, jumlah, angka untuk memberi, tapi kalau Bapak dan Ibu itu sanggup memberi, itu karena Tuhan. Katakan amin. Itu karena Tuhan. Karena tidak semua orang sanggup memiliki hati untuk memberi. Kekayaan apa lagi yang kita peroleh? Kekayaan bekerja. Ya, kekayaan bekerja. Ini berbicara apa? Kesehatan. Ini berbicara apa? Bukan karena hebatmu, tapi karena kesehatan yang Tuhan berikan padamu. Itu yang membuat kita menjadi kuat bekerja, kuat pelayanan, kuat menghadapi segala sesuatunya. Dan kekayaan apa yang kita terima pada saat ini juga berbicara tentang hikmat. Hikmat. Maka kata firman Tuhan, kejarlah hikmat, bukan pengetahuan. Dan kekuatan apa lagi di sini? Yaitu kekayaan apa? Bergantung pada Tuhan. Perhatikan, untuk bergantung pada Tuhan itu butuh kekuatan. Katakan amin. Maka sehebat apapun kekuatanmu, ingatlah, tangan Tuhan akan tetap lebih kuat memegangmu. Di saat engkau tidak sanggup lagi memegang tangan Tuhan itu, mencengkram tangan Tuhan itu, tangan Tuhan akan terus memegang. Itu kekuatan yang akan selalu terjadi pada kita. Dan kekayaan apa yang kita terima lagi? Yaitu kekayaan berkata-kata. Gereja kita setiap hari tidak bisa terlepas yang disebut dengan berkata-kata, melepas kata-kata. Bahkan setiap ibadah kita juga melepas perkataan.
Dan semua perkataan yang harus kita keluarkan dari mulut kita harus perkataan yang dasarnya firman. Katakan amin. Dan kekayaan apa lagi? Yaitu kekayaan untuk bersyukur. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Perhatikan, tidak semua orang bisa bersyukur. Apalagi di saat-saat dia mengalami kesulitan, sulit seseorang itu bersyukur. Tapi pada saat kita mengalami dalam titik terendah sekalipun, terburuk sekalipun, tapi muncul kata bersyukur, itu kekuatan yang Tuhan berikan padamu. Katakan amin. Maka perhatikan ketujuh kekuatan yang ada di situ tadi. Perhatikan, tidak satu pun di situ disebutkan kekuatan memiliki. Ya, kekuatan memiliki. Dari 7 kekuatan itu tidak ada perkataan kekuatan memiliki. Mengapa? Itu berarti semua yang kita punya itu bukan milik. Kita hanya dipercaya untuk mengelola kekuatan tadi. Katakan amin. Bersyukur itu lagi, bersyukur itu Tuhan yang taruh padamu. Maka tetaplah pegang tangan Tuhan itu. Katakan amin. Di saat engkau tidak sanggup lagi memegang tangan Tuhan itu, tangan Tuhan akan terus memegang. Maka perhatikan di sini, kita tidak bisa memperoleh hidup berkelimpahan itu tadi, karena kalau di dalam hidupmu ingin memiliki, perhatikan, Tuhanlah yang harus engkau punya. Maka kekayaan itu datang padamu. Tuhanlah harus menjadi milikmu, maka hikmat itu akan turun padamu. Tuhanlah yang harus milikmu, maka mengelola keuangan itu akan terjadi padamu. Tuhanlah yang harus engkau miliki, supaya engkau selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang harus tetap engkau miliki, supaya apa? Supaya engkau sanggup untuk bekerja. Katakan amin. Maka semua yang kita miliki hari ini itu sebenarnya bukan milik. Kita hanya dipercaya level tertinggi itu mengelola. Katakan amin. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu sudah diberikan Tuhan untuk bersyukur, miliki kata bersyukur itu karena engkau punya Tuhan. Karena kalau nanti engkau merasa memiliki bersyukur itu oleh karena satu benda atau kekayaan, maka kata bersyukur itu akan hilang padamu. Tapi perhatikan, kata memiliki itu pertama kau harus yakin itu Tuhan yang punya. Amin. Dan apa yang Tuhan punya ini sekarang diberikan padamu pribadi lepas pribadi. Perhatikan di situ. Maka perhatikan dalam Pengkhotbah 8 ayat 4, kita membahas khusus pada saat ini kekuatan berkata-kata. Untuk memperoleh kekayaan, salah satunya engkau harus memiliki kekuatan untuk berkata-kata. Amin. Amin. Kekuatan untuk berkata-kata. Nah, kita baca Pengkhotbah 8 ayat 4. Yuk 1, 2, 3. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya? Apakah yang baginda buat? Jadi kalau raja itu sudah bertitah, tidak boleh ada kasih komentar, tidak boleh kasih usul, tidak ada instruksi. Kalau sudah raja bertitah, amin. Perhatikan di situ. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya? Apakah yang baginda buat? Perhatikan, kalau titah seorang raja sudah keluarkan, sudah diucapkan, tidak boleh protes. Tidak ada lagi yang memberikan pendapat. Tidak ada orang bisa lagi memberikan usul. Dan tidak ada lagi kalimat, apa rencanamu terhadap titah itu? Tidak boleh. Karena titah sudah keluar. Perhatikan. Kalau kita melihat lagi di situ, apa arti titah di situ? Titah itu suatu kuasa seorang raja untuk memberi perintah dan tidak ada yang berani membantahnya. Katakan amin. Katakan amin. Raja di atas segala raja adalah Yesus. Kalau Bapak dan Ibu hari ini
sebagai anak raja, sebagai pewaris Yesus, berarti setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pun tidak ada yang boleh membantah. Tetapi dengan catatan, semua perintah yang keluar, semua kata-kata yang keluar, itu firman. Amin. Jadi firman itu sebuah titah, tidak boleh dibantah. Siapa yang boleh memproklamirkan itu? Siapa boleh memperkatakan titah itu? Bapak dan Ibu dan saya yang sudah menjadi ahli warisnya Tuhan. Katakan amin. Halo, katakan amin. Ingat, Bapak dan Ibu setelah sudah dalam Yesus, engkau anak raja. Amin. Tidak ada yang boleh melawan anak raja. Tidak ada. Waktu anak raja sudah bertitah, tidak ada yang boleh protes. Maka kekuatan itu, kekuatan berkata-kata itu diberikan padamu dan pada saya. Tapi setiap perkataan yang keluar itu bukan perkataan daging, bukan perkataan keinginanmu, bukan perkataan untuk kepentinganmu. Tapi setiap kata-kata yang keluar, titah yang keluar, semua kebenarannya karena firman. Katakan amin. Katakan amin. Nah, perhatikan, setiap pribadi kita itu pasti mengalami yang disebut dengan musim yang berubah. Ya, musim yang berubah. Setiap kita hari ini yang sudah di dalam Yesus, kita diberikan sebuah suasana, situasi di mana musim itu bisa berubah. Tapi catatan, Tuhan tidak pernah berubah. Musimnya bisa berubah. Perhatikan, Tuhan itu tidak pernah berubah, tapi musimnya bisa berubah. Nah, waktu musim itu berubah, di saat engkau hadapi, maka kata firman di sini, halo suara anak kecil. Nah, kata firman di sini, pada saat engkau berubah situasi itu, dan situasi itu membuat hidup boleh berburuk, maka kata firman, engkau punya kuasa untuk berkata-kata yang buruk menjadi yang baik. Amin. Amin. Ini titah. Jadi setiap perkataan itu adalah titah. Kalau setiap perkataanmu itu tidak benar secara firman, maka perhatikan, musimmu juga bisa berubah. Pada saat engkau memperkatakan firman itu dengan benar, musim itu juga berubah. Tapi musim seperti apapun yang lagi engkau hadapi, maka musim itu akan semua tunduk terhadap titah yang sudah keluar. Amin. Amin. Anakmu sehat, itu titah, itu firman. Karena tidak ada perkataan seorang ayah, seorang bapak, seorang ibu terhadap anaknya sakit, tapi sehat. Itu titah. Maka semua hal yang baik yang benar itu semua berasal dari firman. Amin. Semua musim bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Perhatikan. Kita ambil contoh Yairus. Ya, Yairus itu seorang tokoh agama. Perhatikan. Tapi di dalam hidup rumah tangganya musimnya berubah. Anaknya perempuan jatuh sakit, hampir mati. Berubah. Nah, nanti kalau kita bisa melihat apa yang membuat Yesus sangat tertarik kepada Yairus, bukan karena dia pemimpin agama, tapi pada saat dia mengambil sikap merendahkan hati, tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, peristiwa baik Allah itu sudah sering terjadi, itu di daerah Kapernaum, di mana Yesus masuk ke bait Allah di Kapernaum. Jadi Yesus bukan pertama sekali masuk ke Kapernaum. Yesus bukan pertama sekali masuk ke bait Allah itu. Tapi waktu Yesus masuk ke Kapernaum itu, perhatikan, justru orang-orang di situ, para imam di situ, ahli Taurat di situ, mereka justru meninggikan dirinya sendiri. Tapi waktu Yairus
dia tersungkur. Maka sebuah keanehan buat orang lain di saat Yesus tersungkur. Perhatikan, hanya satu yang bisa mengalahkan semua musim yang tidak baik dalam hidupmu. Kau tersungkur pada Tuhan, merendahkan hati. Katakan amin. Tidak ada lagi pengalaman, tidak ada lagi pengetahuan, tidak ada lagi kedudukan yang membuat musimmu itu yang buruk itu jadi berubah, kecuali firman. Katakan amin. Berkata-kata terus dengan firman. Maka perhatikan lagi di situ, perintah raja itu didukung oleh kuasa yang besar dan tidak seorang pun dapat melawan atau merebutkannya. Hari ini kita sepakat bahwa kau dan saya di sini semua adalah anak raja. Berarti hari ini kau punya kuasa titah gitu, untuk memperkatakan kepada dirimu, keluargamu, anak-anakmu, dan setiap titah yang kau keluarkan sebagai anak raja, tidak ada yang bisa protes, termasuk iblis. Amin. Ayo, satu DNA gereja BFA itu adalah berkata-kata, memperkatakan sesuatu yang baik, memperkatakan sesuatu yang luar biasa. Itu yang harus kita imani. Anak-anak boleh dibawa ke belakang dulu ya, bawa GC. Nah, yuk. Ya karena SDM kita masih kurang, jadi uji ke belakang lagi untuk ngajar anak-anak ya. Kita kembali lagi di situ. Ya, Roma 10 ayat 10. Yuk, Roma 10 ayat 10. Yuk kita baca 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, maka semua perkataanmu itu sangat menentukan hidupmu di depan. Sangat-sangat. Maka gereja kita tidak bisa terlepas dari berkata-kata. Makanya kalau ditanya apa kabar, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, itu titah. Orang lain bisa tidak setuju, tetapi itu titah. Amin. Saya sampai hari ini setiap jam 6 kurang 10 atau jam 6 kurang 5 saya pasti video call dengan anak-anak di Malang. Yang nomor 2 dan nomor 3 karena mereka satu kamar, jadi satu kali video call saja. Tapi yang paling besar kamarnya berbeda. Berarti saya harus memvideo call 2 kali. Sampai detik ini, sejak mereka lahir sampai detik ini, saya selalu setiap pagi berkata-kata pada mereka. Saya bilang, tumpang tangan sendiri. Kasih karunia Tuhan turun pada kalian berdua. Diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Jadi anak yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Selalu cinta Tuhan. Pasangan hidupmu cinta Tuhan. Amin. Setiap pagi sampai saat ini. Halo? Jadi kalau mereka ada di sana, mereka dibentuk hari ini, ingat, perkataan itu bisa menembus waktu, bisa menembus jarak. Maka gereja kita itu sangat-sangat antusias yang disebut dengan perkataan. Katakan amin. Apa kabar? Nah, Bang Oden sudah lupa nih ya, karena dan terlalu lama Bang di sungai, kita di tengah hutan Bang ya. Ya,
Halo? Maka dengan siapa engkau bergaul itu sangat menentukan. Katakan amin. Apa kabar? Itu yang keluar dari mulutmu. Perkatakan itu, akui itu, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Jangan bosan memperkatakan, karena memang DNA kita BFA adalah kuat dalam berkata-kata. Kapan terjadinya terserah. Maka waktu engkau mau perkatakan segala sesuatu yang tidak mungkin, perkatakan saja. Tetapi di dalam benak kita tidak perlu engkau menentukan tanggal, hari, bulan, tahun berapa. Tidak, itu bukan bagian kita. Bagian kita hanya berkata-kata. Maka perhatikan lagi di situ. Saya kembali lagi tentang Yairus tadi. Dia kepala rumah ibadah. Justru pada saat peristiwa dia sudah putus harapan. Padahal dari segi posisi dia seorang pejabat gerejawi. Dan kalau digolongkan, dia termasuk salah satu pengurus ketua sinode. Jadi sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi pada saat musim yang dia terima, anak perempuannya hampir mati. Ternyata jabatan sebagai ketua sinode itu tidak memberikan solusi pada anaknya. Jabatan dia dalam gereja itu tidak memberikan jalan keluar pada anaknya. Teman-temannya semua yang sejawat juga tidak memberikan solusi pada anaknya. Perhatikan. Dan pada saat Yesus datang ke tempat itu, Yairus pun bukan pertama sekali bertemu dengan Yesus. Tapi Yairus, dia sudah menyerahkan seutuhnya pada Tuhan. Dan ingat, Yesus hanya meminta kepada Yairus, ya, jangan takut, percaya saja. Perhatikan, waktu Yairus ini bertemu dengan Tuhan, Yairus tersungkur. Waktu dia tersungkur, maka Yesus merespon. Dan waktu Yesus merespon, mau mengambil langkah pergi ke rumah Yairus. Tapi di dalam perjalanan tersebut ada seseorang penghalang Yesus. Akhirnya tidak tepat waktu sampai ke rumah Yairus, di mana ada seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun datang kepada Yesus. Dan perhatikan, waktu Yesus merespon 12 tahun di mana perempuan itu mengalami pendarahan, ingat, bagi perempuan itu solusi, tapi bagi Yairus justru itu bencana. Karena apa? Kalau dia masih melayani, karena Yesus melayani perempuan 12 tahun pendarahan itu berarti pikirannya Yairus, Yesus tidak sampai di tempatnya tepat waktu. Perhatikan. Dan akhirnya Yesus pun melayani perempuan itu. Dan perempuan itu pun sembuh dengan cara spektakuler, di mana Yesus lagi berjalan di kerumunan banyak orang. Tiba-tiba jubahnya ada yang pegang. Ada yang pegang. Perhatikan, jubah di sana, jubah itu hampir panjangnya, yaitu dia bisa menyapu debu di tengah jalan. Jadi kalau sampai perempuan itu menyentuh jubahnya Yesus, berarti secara fisik sebenarnya seseorang itu tidak akan pernah bisa merasakan, karena jubahnya yang dipegang. Dan yang dipegangnya itu justru kain yang ada di bawah tanah. Yang dimana kainnya Yesus itu, jubahnya Yesus itu panjang, dan yang panjang itu yang sudah ke tanah itu yang dipegangnya. Tapi Yesus ngomong, siapa yang menyentuh saya? Datang murid-muridnya, tidak ada yang menyentuhmu Tuhan. Ada, karena ada kuasa keluar dari saya. Dan perempuan itu juga ketakutan. Tapi kita bisa melihat, siapapun yang bertemu dengan Tuhan, yang tadinya takut tidak akan pernah jadi takut lagi. Karena apa? Karena Yesuslah sumber keberanian itu. Dan Yesus pun mengangkat perempuan itu, dan dia pun sembuh. Tapi melalui peristiwa itu,
Waktu yang tidak tepat akhirnya dialami oleh Yairus. Waktu Yesus ada di sana, perhatikan, waktu Yesus sudah mau sampai di sana, justru perkataan-perkataan yang keluar dari mulut teman-teman Yairus udah ngomong aja sama Yesus, gak perlu lagi karena anakmu sudah mati, gak perlu. Nah, tapi Yesus tetap pergi ke situ. Dan waktu banyak orang memberikan perkataan-perkataan yang tidak membangun bagi Yairus, itu yang membuat dia takut, itu yang membuat dia tidak percaya lagi. Tidak percaya lagi. Tapi waktu Yesus datang ke rumah itu, perhatikan, Yesus hanya memohon kepada Yairus. Perhatikan, Yesus meminta dua hal dari Yairus. Perhatikan, kalau sampai Yesus meminta darimu dan dari saya, apa hebatnya? Apa hebat saya? Kalau sampai Yesus meminta. Tapi perhatikan, Yesus pun meminta dua hal kepada Yairus. Dan pada saat dua hal ini Yairus pun melakukan, maka tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang diminta Yesus? Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Itu titik musibah paling terberat bagi Yairus. Sehingga apa yang terjadi lagi? Kita bisa melihat di situ, akhirnya Yairus pun berhenti, ya, berhenti dari rasa takut, dan dia pun percaya. Berhenti dari rasa takut, dan dia pun percaya. Perhatikan, takut dan percaya itu tidak bisa berjalan seiring. Maka perhatikan, waktu pertama sekali Yesus bukan melayani anaknya, tapi melayani pribadinya Yairus. Yairus, jangan takut, percaya saja. Kalau Yairus tidak berhenti dari rasa takut ini, maka mujizat itu tidak turun. Tapi apa yang terjadi? Yairus ambil keputusan. Dia tidak mau lagi mendengar perkataan-perkataan dari orang lain. Realnya memang anak itu sudah mati. Tapi pada saat Yesus mengatakan, anakmu tidak mati, anakmu itu hanya tidur saja, maka di Alkitab mengatakan semua orang mentertawakan, baik Yairus, baik juga Yesus. Tapi pada saat Yairus itu percaya dan dia tidak takut, perhatikan, Yairus pun akhirnya ambil keputusan, dia hanya percaya perkataan Yesus. Itulah kekuatan berkata-kata. Engkau harus dapat satu tuntunan firman Tuhan hari ini. Engkau hanya bisa percaya pada perkataan Yesus. Yang lain jangan. Amin. Amin. Ngomong kanan kiri, percaya perkataan Yesus. Bukan perkataan tetangga. Halo? Amin. Perhatikan, waktu kau percaya pada perkataan Yesus, itu berarti juga perkataan-perkataan setiap hari menjadi benar. Dan itu akan terjadi. Semua orang akan berkata bahwa tidak ada harapan bagi Yairus, tetapi perkataan Yesus membawa pengharapan. Amin. Jadi ingat kekuatan berkata-kata. Apabila bapak dan ibu mengalami hal sakit penyakit, perkatakan, tubuhku sehat dan hidup secara sehat, makan secara sehat. Kita sudah ngomong sehat, tapi sering jatuh di dalam hal menjaga makanan. Bapak dan ibu saya melihat wajahnya masih jatuh dalam makanan, saya juga seperti itu. Jadi kita masih sama-sama untuk terus bagaimana menjaga makanan supaya tubuh kita ini sehat. Halo? Amin. Jadi setiap perkataanmu itu akan selalu berjalan seiring dengan apa yang kau lakukan. Hidupmu sehat, tapi makan jeroan sampai 3 kilo dalam 3 minggu, itu tidak berjalan seiring. Amin. Jadi kalau ditanya bagaimana Pak untuk menjaga kesehatan, terutama masalah makanan, kembali ke doa Bapak kami, berilah makanan kami yang secukupnya. Ngomong dulu kanan kiri, beri makan kami secukupnya.
Kalau dipersoalkan, bagi Bang Oden 3 piring, bagi Pak Beni 4 piring, terserah masing-masing secukupnya sesuai dengan kapasitas ususnya. Tapi usus kita itu semua diukur lebih kurang 12 meter kalau dipanjangkan semua usus kita. Jadi kalau 12 meter berarti usus kita mulai dari ujung sana sampai ujung situ. Ini 12 meter. Sama kan? Nah, ayo, semua perkataanmu harus sesuai dengan apa yang kau lakukan. Itu namanya seiring. Amin. Nah, waktu Yairus takut, waktu Yairus tidak percaya, maka tidak akan pernah menghasilkan iman. Maka iman itu tidak pernah seiring rasa takut dan percaya. Percaya. Di dalam percaya itu tidak boleh ada kata pendampingan. Saya tetapi percaya, tidak ada kata pendamping. Tetapi percaya, tapi saya takut, tidak ada kata pendamping. Percaya. Amin. Karena iman itu berbicara Yesus, percaya itu berbicara Yesus. Tidak perlu lagi ada pendampingan kata-kata yang lain yang disebut dengan kata percaya. Percaya. Tidak ada ditambah dengan kata mudah-mudahan. Tidak ada ditambah dengan kata tetapi. Tidak ada. Percaya. Amin. Jadi iman itu, percaya itu, engkau harus berjalan seiring tanpa ada embel-embel yang lain. Maka semua perkataan itu akan terjadi. Katakan amin. Kita baca lagi Markus 11 ayat 23. Yuk, Markus 11 ayat 23. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan, iman itu tidak bisa terlepas dari berkata-kata, nggak bisa. Itu satu paket. Iman dan berkata-kata itu satu paket. Katakan amin. Karena iman itu letaknya di hati. Iman itu letaknya di hati. Maka sungai yang kedua dalam iman itu berkata-kata. Amin. Berkata-kata. Maka dikatakan, kalau kau memiliki iman sebesar biji sesawi asal tidak bimbang, maka sekalian iman itu tidak ada kata pendamping di situ. Cemas, imanmu tidak akan berhasil. Takut, imanmu tidak akan terjadi. Ragu-ragu, imanmu tidak akan terjadi. Tetapi imanmu itu tidak akan terjadi. Halo? Bahkan imanmu itu selalu kau kelabui, selalu kau lihat dengan real yang belum terjadi, maka imanmu tidak terjadi. Iman itu harus fokusnya pada Tuhan. Karena iman itu sama dengan Yesus. Yesus tidak perlu punya pendamping untuk menyelesaikan, mentuntaskan semua pengorbanan di kayu salib. Tidak perlu pendamping. Amin. Hidup dan hidup saya, pendamping kita hanya Tuhan. Itu saja pendamping. Maka iman itu tidak bisa disendengkan dengan rasa cemas, takut, ragu-ragu, tidak bisa. Maka waktu Yesus melayani, bagaimana akan terjadi di mana anak Yairus itu, dia hanya tidur saja, semua orang mentertawakan, dan Yairus pun membuat semua apa yang didengar, dia hanya percaya pada perkataan Yesus. Walaupun realnya memang anak itu sudah mati, tapi akhirnya pada saat Yairus memiliki iman dan berkata-kata,
anak itu pun bangkit, anak itu pun berjalan, anak itu pun berlari, dan terakhir anak itu pun makan. Itu sudah mewakili kehidupan seseorang yang mati secara fisik, hidup kembali, nyata, bangkit. Nanti baca di firman Tuhan, berdiri, berlari, anak itu makan. Halo? Maka semua orang terkaget-kaget dengan hal itu. Tapi Yairus, dia tidak terkaget itu lagi, karena dia sudah satu sungai dengan Yesus. Dia sudah sepakat dengan Yesus. Maka iman Yairus tadi yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, anaknya hidup. Maka hidupmu dan hidup saya, semua yang tidak kelihatan ini hanya satu pendamping, itu hanya Tuhan. Gak boleh yang lain. Apa yang kau imani hari ini tidak boleh kau mendampinginya dengan real yang kau lihat hari ini yang belum terjadi padamu. Tidak bisa. Terutama untuk anak-anak. Anak-anak itu masih butuh proses waktu, baik usianya, baik pendidikannya. Kalau anak kita hari ini dia masih kelas 2 SMA, dalam nama Tuhan Yesus, esok hari dia langsung jadi sarjana, tukang sarjana insinyur, kata dulu, gak mungkin. Halo? Maka iman itu tidak terlepas dari ada proses. Maka di saat proses itu lagi berjalan, disitulah kekuatan berkata-kata. Amin. Halo, amin. Maka lihat lagi 2 Korintus 4 ayat 13. Yuk, 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan, roh imanmu itu akan selalu sejalan. Waktu sudah sejalan, maka yang muncul di permukaan yang kau lakukan berkata-kata. Orang beriman itu tidak boleh diam. Dia harus memiliki talenta yang baru, karena yang baru berkata-kata. Banyak orang Kristen tidak suka berkata-kata. Dia memang suka berkata-kata, tapi yang setiap yang diperkatakan itu bukan firman, tapi justru hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Perhatikan, orang beriman itu tidak terlepas dari berkata-kata. Mengapa? Karena orang beriman itu melihat sesuatu yang tidak mungkin, yang nanti akhirnya akan jadi mungkin. Karena yang tidak mungkin jadi mungkin, itu ada proses waktu. Maka bagianmu dan bagian saya bukan menentukan kapan yang mungkin ini kelihatan, tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya. Itu bukan bagian. Bagian kita hanya sebatas berkata-kata. Saya sudah bersaksikan berkali-kali, gereja ini ada di atas bukit. Itu karena iman. Di mana iman itu saya harus berkata-kata. Di atas bukit itu akan terbangun gereja PFA. Itu beberapa tahun yang lalu, dan itu butuh proses. Sehingga kalau ada ini hari, ini ada, itu hasil daripada iman berkata-kata. Amin. Perhatikan, anak-anak kita itu sangat ditentukan perkataan mulai hari ini. Yang masih bujangan, hidupmu menikah atau tidak, itu juga iman dan perkataan. Nah, maka perkataan itu bagi seorang yang bujangan, yang sudah waktunya untuk nikah, sebenarnya harus ditambah eksekusi, baru itu terjadi. Kalau tidak eksekusi, kita tidak tahu itu dari Tuhan atau tidak.
Kita hanya meraba-raba terus, meraba-raba terus, meraba-raba terus. Ternyata dalam proses meraba-raba baru dia sadar usia sudah 50 tahun. Halo? Senyum dulu kanan kiri. Gitu tadi. Adi, adakah sebelah kirimu? Oh, tidak ada. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka setiap perkataanmu ini yang keluar, dasarnya percaya dulu. Kalau tidak percaya, gak usah ngomong. Jadi setiap perkataan yang keluar ini dasarnya percaya. Nah, disebut percaya berarti sesuatu yang belum terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, depan saya ada kipas angin. Itu bukan iman, itu sudah nyata kipas angin. Gitu loh. Jadi iman itu percaya. Percaya itu memiliki dasar untuk kau berkata-kata. Nah, perkataan setiap yang kau keluarkan ini adalah perkataan tidak mungkin, dan itu akan menjadi mungkin. Amin. Amin. Setuju? Nah, kita baca lagi Roma 10 ayat 8. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi, perhatikan lagi. Firman itu, titah itu sangat dekat. Kedekatannya antara hati dan mulutmu. Berapa senti sih? Yang tergantung dada semua ya. Nah, hati mana bu? Hati di mana bu? Di sini. Nah, cuma sejengkal kok. Firman itu tidak sulit untuk diraih karena dekat. Amin. Sampai firman Allah membuat pengertiannya seperti itu. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Jadi yang disebut dengan firman iman, itulah disebut dengan firman kasih karunia. Itu ada di dalam hatimu dan dekat mulutmu. Berarti bukan sesuatu yang sulit untuk diraih, bukan sesuatu yang sulit untuk diperkatakan. Amin. Ayo setiap hari itu engkau harus memperkatakan firman itu, minimal itu pada dirimu. Minimal itu pada dirimu. Dan firman itu, titah itu dekat sekali padamu. Dia tidak jauh. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu jauh, salah. Tuhan itu sangat dekat. Firman itu sangat dekat. Tidak sulit untuk diraih. Yang menjadi faktor kebiasaan kita kenapa firman itu justru jauh, kita sulit untuk berkomitmen. Bahkan firman untuk diri kita sendiri pun kita perkatakan, itu justru setiap hari belum tentu kita lakukan. Belum tentu. Makanya setiap hari saya hanya ingin menolong, membantu. Setiap firman yang sudah dibagikan ke grup, baca. Tidak perlu lagi Bapak dan Ibu menyelidiki Alkitab itu. Sudah disajikan setiap hari. Baca, renungkan, dan aminkan. Maka itu akan terjadi. Makanya saya bilang respon cukup ya dan amin. Sesuai dengan 2 Korintus berapa ayat 10. Ya itu, amin itu. Ya terhadap semua janji Tuhan. Amin untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jawaban Tuhan itu gak ada setengah-setengah. Ya, tidak ada atau. Ya, tidak. Ya, tidak. Maka surga itu juga tidak ada kata mudah-mudahan. Tidak ada kata penghubung di surga itu. Surga, neraka. Yesus,
nggak boleh, adalah yang lain. Amin. Bahkan dalam Roma 10:8 ini, itu juga dikutip dalam perjanjian baru di Ulangan 30 ayat 14. Yuk kita baca Ulangan 30 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi firman ini Ulangan 30:14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Amin. Perhatikan, setiap nats firman Tuhan, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti sudah ada nats sebelum dan sesudahnya. Itulah artinya firman itu menjawab firman. Maka kalau Bapak dan Ibu bingung membaca firman, jawabannya itu juga ada di nats yang lain. Itu hebatnya Alkitab kita, sempurna. Tidak perlu lagi ada pendapat-pendapat dari orang lain. Di situ semuanya ada. Jadi kalau kitab Roma, Paulus mengangkat tentang perkataan ini dalam mulut ini, ternyata itu juga sudah ada di kitab Ulangan 30 ayat yang ke-14. Jadi sama seperti Israel harus memilih, kita pun diminta untuk memilih. Perkataanmu firman atau perkataanmu tidak firman. Halo? Maka Tuhan menginginkan agar kita memilih taat pada firman-Nya. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Ambil keputusan hari ini, kau harus pilih taat pada firman. Kita bisa menikmati segala berkat-berkat-Nya dalam Yesus Kristus, namun kita harus memilih untuk mengasihi Dia, taat kepada firman-Nya, dan melakukan segala perintah-Nya untuk dapat menerima, menikmati berkat itu. Maka berkat Tuhan dan kasih setia-Nya itu tersedia bagi setiap anaknya yang memilih untuk taat kepada firman-Nya dan melakukan perintah-Nya. Jangan sia-siakan hidup kasih karunia ini. Amin. Amin. Saya undang semua pemain musik dan juga WL singer untuk kita memasuki perjamuan Tuhan hari ini. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus. Jemaat Tuhan terkasih, perhatikan. Firman itu sangat dekat, ya. Firman itu sangat dekat, sangat dekat antara hatimu dan mulutmu. Maka setiap firman Allah pada saat ini akan membuat kita hidup di dalam kesempurnaan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Lagu yang terakhir dari every session. Haleluya. Amin Tuhan. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergerak.
Jesus, we know you are Amin Tuhan. Amin, amin. Yesus. Haleluya. Amin. Katakan lagi, terkagum akan indahnya. Yes. Jesus, we know you are Amin. Yesus, Yesus. Amin, amin, Yesusku, Yesusku. Amin, season, yes. Amin, season. We will worship you. And amin, Lord. Goodness was true. To the high and mighty lows, you were heard through. And every season we know. Saksikan baikan di setiap keadaan, kesetiaanmu kekal. Yesus, kau baik di sepanjang Lagi waktu. katakan, kami mau hidup, kami mau hidup untuk menyembahmu. Kami saksikan kebaikanmu di setiap keadaan,
setiap perkataan firman itulah yang harus kita percaya. Maka seluruh jemaat Tuhan sudah menerima kekayaan, yaitu kekayaan berkata-kata. Maka semua yang kau perkatakan dengan firman itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan saya akan percaya tidak ada setiap perkataan dari kita perkataan yang tidak baik. Pasti semua sungguh amat baik. Dan itu akan terjadi pada dirimu, pada keluargamu, dan pada anak-anakmu. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau bersatu dengan tubuh Kristus. Hari ini kami mau bersatu dengan darah Yesus. Dan kami percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Amin Tuhan. Amin Yesus. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang sudah tercabik-cabik dan harus memang tercabik-cabik supaya kau dan saya dapat menikmatinya, mengambilnya tubuh Kristus. Dan di saat engkau mau makan, maka tubuh Yesus yang sempurna sudah menjadi bagian kita. Kalau ada di dalam tubuhmu hari ini yang sakit, kau makan. Kalau hari ini kau mengalami sakit penyakit di jantungmu, kau makan jantung Tuhan. Kau makan ususnya Tuhan. Dan kau makan bagian-bagian di mana kau sakit. Dan percayai itu. Jangan takut, hanya percayai saja. Maka itu akan terjadi padamu. Maka setiap perkataanmu dengan iman hari ini itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memakan tubuh Kristus. Amin. Silakan makan. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan kami berkata-kata, setiap darahmu hari ini normal. Karena darah Yesus sudah memasuki darah kita hari ini dan bersatu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Yang bermasalah dengan darah, hari ini kau sembuh. Dijamah Tuhan, darah Yesus mengalir sekarang dalam tubuhmu hari ini, sehingga kau sembuh hari ini. Jangan takut, percaya saja, percaya saja, percaya saja, maka itu akan terjadi padamu. Ini iman kami pada siang hari ini, dan kami percaya, kami meminumnya, kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Amin Tuhan. Mari bersyukur di hadapan-Nya. Mengucap syukur atas semua perbuatan Tuhan padamu. Itu adalah sebuah kekuatan yang kau terima hari ini. Amin Tuhan.
setia, you are. Tepuk tangannya mari. Amin, amin, amin. Kami sangat bersyukur atas firman Allah. Kekayaan yang kami dapat hari ini, kekayaan berkata-kata. Dan setiap perkataan yang keluar dari firman Allah akan terjadi dalam hidup kita. Jangan takut, percaya saja. Karena itu bagian kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini memberkati kami semuanya. Diberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Kasih karunia Tuhan terus melingkupimu, sehingga kami bisa melihat nanti bahwa musim yang baru ini akan semakin dan semakin bertambah-tambah di dalam semua kehidupanmu, baik dalam rumah tanggamu, baik pada suami, baik pada istri, baik pada anak-anak, bahkan semua mata pencarianmu, usahamu, bahkan dalam setiap pekerjaanmu, Tuhan akan membuat terus naik, akan terus naik dan akan terus naik. Dan hari ini tidak ada yang sakit, semuanya sehat, semuanya sehat, semuanya sehat. Karena kau sudah mendengar firman, kau sudah memperkatakan itu pada dirimu. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terbaik buat kami semuanya. Kami percaya bahwa setiap keluarga BFA, gereja BFA kami di tempat ini akan selalu dalam kasih karunia Tuhan, akan terus Tuhan tuntun, akan terus Tuhan pelihara. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan membalasmu berlipat kali ganda apapun yang kau tabur hari ini, persepuluhan, persembahan, pembangunan, bahkan juga untuk Natal. Tuhan memberkatimu, membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin.